Oke, selamat berjumpa kembali dengan kuliah sistem operasi, ya teman-teman. Kali ini adalah tentang eh, instalasi Debian 6.0.10 ya. Jadi sementara Debian yang terbaru adalah versi 10 kalau nggak salah ya. Tapi saya eh, mengenalkan ke Anda ini adalah Debian yang versi rendah supaya bisa jalan di laptop yang jadul ya, atau laptop yang kentang ya. Jadi supaya teman-teman semuanya bisa menikmati sistem operasi Debian secara uh, command line. Nanti akan diinstalnya menggunakan command line saja, tidak menggunakan desktop ya. Kalau ke command line nanti arahnya mau ke server targetnya ya, dan nanti akan berkaitan ke mata kuliah yang selanjutnya. Ya baik, teman-teman semuanya, kita akan coba mulai ya kuliah sistem operasi ini ya. Sementara Anda harus menyiapkan dulu file ISO dari Debian ini, Debian 6.0.10. Dan nanti ada tugas dan screenshot ya. Tugas dan screenshotnya akan saya coba perlihatkan ke Anda ini sebagai berikut. Nah, ini dia. Ini tugas keempat ya nanti ya teman-teman ya. Tugas keempat nanti ada screenshotnya. Dapat saya jelaskan. Yang pertama adalah partition disk ya. Partition disk ini ada partisi swap, nanti akan dibuatnya adalah 512 megabyte ya. Terus kemudian ada partisi root, dan ini ada sisanya nanti ya. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga grab loader ya. Grab loader ini maksudnya si komputer akan mengeboot, terus nanti akan milih ya, pemilihan sistem operasi menggunakan grab loader ya. Ada juga menggunakan Lilo ya, Lilo, tapi kalau Lilo itu biasanya versinya jadul. Grab juga ada sih yang juga jadul. Jadi yang terkenal di Linux itu ada dua. Yang kita bicarakan ini sekarang adalah Linux, yaitu antara Grab dan Lilo ya. Tulisannya Lilo ya, Lilo. Nah, kalau Lilo itu Linux loader ya. Nah, kemudian nanti screenshotnya yang ketiga adalah login root. Ya, di login root ini Anda harus screenshot, dan kemudian di login user. Nah, di login user ini Anda harus screenshot juga. Ya. Nah, teman-teman semuanya ya, itu adalah tugas screenshotnya, di mana tugas keempat. Saya akan perlihatkan ke Anda untuk download si Debian 6.0.10 ya. Ini downloadnya nanti akan saya share di uh, kolom deskripsi ya, di bagian deskripsi di video saya ini. Ini adalah uh, tempat downloadnya. Jadi di debian.org ya. Teman-teman bisa download di situ ya. Nah, teman-teman semuanya, nanti kita tidak menggunakan mirroring server ya. Jadi kalau misalnya laptopnya tidak terkoneksi internet, ya nggak masalah sebenarnya. Ya, Anda tetap bisa menikmati Debian 6.0.10. Jadi saya desain untuk tidak menggunakan internet sebenarnya ya. Pakai internet sih, cuman ya untuk download ininya aja, file ISO-nya aja. Ya ini untuk file downloadnya ini. Saya sarankan buat teman-teman downloadnya pas di malam hari ya, menggunakan kuota malam hari. Jadi Anda tinggal tidur, Anda bisa download ya. Pakai handphone juga bisa, atau pakai download manager juga bisa ya. Silakan teman-teman apa itu akali bagaimana untuk downloadnya ya. Oke.
Ya, teman-teman semuanya, saya anggap teman-teman sudah pada download ya file isunya. Jadi file isunya ini ukurannya kalau nggak salah 600 mega. Saya coba tunjukkan ke Anda ini. Ini ya. Nah, ini yang dipakai adalah ini 663 ya. 663 yang ini. Ya, 663. Jadi eh, cukup kecil sih, di bawah 1 giga sih. Ya, tapi tetap harus di-download ya, teman-teman ya. Tetap harus di-download, Anda bisa menggunakan ini. Ya, sebenarnya pengennya untuk install semuanya ini ya, cuman waktunya juga nggak cukup ya. Untuk kuliah sistem operasi cukup Debian ini, sama nanti mudah-mudahan bisa ke Kali ya, Kali Linux. Oke, eh, mengenalkan Linux, Debian sebenarnya sudah cukup karena ada beberapa sekolah yang pernah saya temuin itu ujiannya juga eh, menggunakan Debian ya. Itu sekolah SMK ya, PKJ. Nah, oke teman-teman, saya minimize. Saya anggap teman-teman sudah pada download ya Debian 6.0.10 ya. Oke, saya minimize, dan ini adalah linknya. Saya akan coba taruh di kolom deskripsi nantinya ya teman-teman ya. Dan ini saya minimize. Oke, saya akan mulai untuk uh, instalasinya ya, install Debian 6.0.10 ya. Pertama Anda harus siapkan VirtualBox seperti biasa ini. Ya, jadi saya pakai yang versi lama juga bisa, pakai yang versi 5 juga bisa, pakai versi 4 sebenarnya juga bisa ya. Karena Debian yang dipakai adalah Debian yang jadul ya. Nah, saya akan coba new ya, saya new. Ketik aja di sini adalah Debian. Misalnya karena saya tadi sudah membuat Debian yang ngetes ya 6.0.10 ya. Jadi Debian titik ya, teman-teman boleh ikutin Debian titik 6.0.10 ya. Dan ini otomatis ya, ini otomatis. Kemudian saya next sekali. Nah, ini RAM yang dipakai. RAM yang dipakai ini adalah kecil aja ya. Jadi nanti yang laptopnya kentang ya, misalnya Pak laptop saya kentang atau Pak laptopnya jadul ya, nggak masalah sebenarnya sih. Pakai RAM-nya 128 aja. Itu sudah cukup karena nanti kita pakainya adalah command line ya teman-teman ya. Ya, CLI atau command line interface ya. Oke, saya next ya. Dan kemudian saya next. Lalu saya next lagi. Terus saya next lagi. Nah, ini adalah harddisk yang dipakai. Ini biarin aja lah ya. 8 giga. Jadi teman-teman harddisknya harus beneran kosong yang 8 giga ya. Sisa yang kosong harus 8 giga. Kalau enggak nanti tabrakan sama ini. Sebenarnya itu bisa di resize ya. Tapi usahakan tapi kosong ya. Usahakan kosong. Kemudian saya create. Nah, pada saat create ini sudah selesai ya. Kita menuju ke setting. Nah, di setting ini teman-teman menuju ke storage ya. Nah, dari storage ini kita menuju ke empty ya. Di empty ini kita tunggu. Nah, kita klik sini ya, choose this. Ya, ini saya geser aja. Klik sini, choose this file. Nah, teman-teman cari aja tempatnya di mana tadi ya. Saya di sini ya. Ya, isunya di sini ya. Mana tadi ya? Ubuntu. Nah, ini dia. Sorry, yang atasnya. Bukan Ubuntu ya, tapi Debian. Ya. Oke, Debian 6.10.
saya open. Nah, setelah itu teman-teman ya, kita klik OK. Nah, kemudian teman-teman ya, kita coba start. Oke. Nah, ini muncul seperti ini ya. Dia 606, yang ini cari yang 610 ya. Nah, ini cari pokoknya teman-teman cari yang 610 ya. Saya start. Saya geser aja. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Akan muncul seperti ini. Jadi nggak usah khawatir kalau muncul seperti ini. Terus di enter aja. Kita akan install. Nah, ini biarin aja. Kita close. Nah, teman-teman, di sini muncul adalah select language ya, kemudian kita enter. Terus kemudian di territory area biarin aja lah ya, di enter ya. Karena kita targetnya adalah testing dan nanti kan kita screenshot ya seperti apa sih makhluknya Debian ini ya. Kemudian key map-nya ya, di enter aja. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada Debian hostname-nya ya. Hostname-nya si Debian itu. Kemudian kita enter. Terus kita ini ditanya adalah domain name ya. Domain name ini di enter aja, kosongin aja kalau saya. Ya, kemudian root. Nah, ini root ini harus diisi. Passwordnya adalah 1 2 3 4 5 6, di enter. Kemudian diisi lagi passwordnya ya, 1 2 3 4 5 6. Oke, jadi kalau root passwordnya adalah 1 sampai 6 ya, yang mudah aja. Dan kemudian di enter. Dan kemudian di sini name user for new user ya. Nah, ini kasih nama panggilan Anda ya, misalnya namanya adalah Rudy ya. Full name-nya adalah Rudy. Rudy, huruf besar juga boleh. Ya, Rudy. Ya, full name-nya new user ya, di enter. Nah, ketika dia user for your account, tulisan Rudy jadi kecil. Nah, itu biarin aja ya. Jadi di sini tulisannya jadi kecil ya. Oke. Nah, ini kemudian di enter 1 kali. Nah, dia nanya passwordnya si new usernya. Oke. Dibuatnya adalah 1 2 3 4 5 6. Di enter. Kemudian dibuat lagi password 1 2 3 4 5 6. Kemudian di enter 1 kali. Ya, kita tunggu. Nah, kemudian di sini time zone ini yang paling penting ya. Beberapa kalau misalnya kita mau install server ya, Linux-nya yang terhubung sama internet dan sebagainya, time time-nya ini time zone-nya harus cocok ya. Kemudian kita buat di sini misalnya kalau di Indonesia adalah Pasifik. Setahu saya adalah Pasifik. Kemudian di enter. Nah, kita tunggu. Nah, ini dia. Kita akan menuju ke screenshot yang pertama. Screenshot yang pertama adalah ini ya. Nih, partition disk. Ya, partition disk ini ada swap 512, root itu sisanya. Caranya gimana? Ini kita sudah di posisi partition disk, guys. Ya, partition disk. Terus kemudian kita ke manual ya. Saya akan pelan-pelan. Ya, kita ke manual, arahkan ke manual, panah atas ke bawah, ke manual, dan kemudian di enter 1 kali. Nah, ini dia. Di sini ada guide partition ya. Pilih yang bawah. Nah, ini dia. Yang 86 GB ATA
VBox hard disk. Ya, ada tulisannya hard disk. Nah, itu dipilih. Kemudian di enter satu kali. Nah, di sana ada create new empty partition table on this device. Ya, jawab yes. Dan kemudian teman-teman, di sana ada pre-lock ya, 86 GB, 86 GB. Nah, ini ada free space. Nah, kita pilih yang free space. Nih, free space nih ada nih. Ya, free space ya. Nah, kita enter yang free space-nya satu kali. Kemudian di sini create new partition ya. Kita buat partisi baru, di enter satu kali. Nah, partisi yang dibuat pertama kali adalah partisi swap ya, partisi swap. Oke. Nah, ini partisi swap itu adalah 512 MB. Nah, kita buat di situ adalah 512 MB. Nah, huruf besar boleh, huruf kecil boleh. Ya, saya coba huruf kecil deh. Itu efeknya gimana. Kemudian kita enter satu kali. Type for new partition ya, di enter satu kali. Kemudian location new partition beginning, di enter satu kali. Oke. Nah, ini di sini teman-teman harus panah ke atas karena kita akan mau bikin partisi swap. Lihat di sini partisi swap ya, di sini. Ya, partisi swap ya. Oke, saya minimize. Kita bikin partition swap itu di sini, di enter satu kali ya. Kemudian cari swap area. Nah, ini dia. Di enter satu kali. Oke, sudah swap area dan kemudian kita done setting up the partition. Oke, sudah dapat satu partisinya. Sementara yang dibuat adalah dua. Nah, sisanya adalah kita mau buat yang free space ini loh. Sisanya ya, yang free space ini kita akan buat partisi root ya. Kemudian di enter satu kali ya. Kita create new partition dan ini new partition size ini biarin aja, di enter satu kali, terus kemudian di enter satu kali. Nah, ini kita akan buat root ya. Jadi kalau slash ya, garis miring kebalik ya, garis miring ya, slash ya. Kemudian bootable flag-nya ini ya, ini biarin aja ya guys ya, ini biarin aja. Ini bootable flag-nya ini kita bikin on ya, karena kita harus meng-on-kan ya. Kalau di kaidah partisi itu harus yang diaktifin yang mana gitu ya, yang diaktifkan. Di enter satu kali, kemudian jawab yes. Maka dia bootable flag-nya sudah on, kalau tadi off ya. Dan kemudian done setting up partition. Nah, ini yang harus di screenshot sesuai dengan ini. Nah, ini dia. Oke, ya guys. Oke. Ini contohnya kayak gini, ada nama Rudi Handoko, NPM, nanti Anda buat kayak gini. Ya. Jadi seperti itu, ini gambar satu nih misalnya. Nanti ada gambar dua. Ini gambar dua nih. Ini contoh aja guys. Grab ya. Ini grab. Gambar dua. Nanti ada gambar tiga ya. Nah, ini contohnya seperti ini gambar tiga. Gambar satu. Ya. Silakan Anda screenshot yang ini. Oke. Sekali lagi silahkan di screenshot yang ini. Yang bagian ini, bagian partisi ini. Oke. Sudah dapat ya bagian partisi yang ini si screenshot. Dan kemudian kita finish partition right change to this. Di enter satu kali dan jawab yes, panah ke kiri, kanan, kiri, kan sama aja ya, merahnya yang dipilih. Jawab yes, enter. Nah, kita tunggu ya teman-teman.
Ya, instalasinya paling sekitar ada setengah jam ya, setengah jam. Mudah-mudahan nggak nyampe ya. Video ini akan saya coba buatnya setengah jam karena menurut kaedah aturan dari Dikti, Kemdikbud bahwa video kuliah minimal 30 menit ya guys ya. Ya, oke. Nah, di sini teman-teman, eh, si Debian nanya, configure the package manager, ya, scan another CD or DVD, kita jawab no aja, ini biarin aja nih karena panah kanan kiri bisa nih. Kita jawab no, ya. Nah, dia nanya, use network mirror, kita gunakan network mirror nggak? Nggak usah lah ya, karena kalau pakai network mirror nanti lama, nanti dia scan dulu atau download dulu, ya, karena kita menggunakan yang command line yang cepat aja untuk supaya kita ketemu login nantinya ya. Oke, nah kita jawab no. Nah, kemudian merah. Kok merah Pak? Nah, oke. Ini biarin aja. Sebenarnya ini targetnya adalah untuk source list yang ada di mirror si Debian, tapi kita eh, apa ya, cuekin aja gitu. Kita continue aja. Nah, kita tunggu. Kemudian participate in the package usage survey, kita jawab no ya. Nah, di sini teman-teman software selection, ini ada software selection di sini. Nah, software selection ini kita buang adalah graphical desktop ya. Caranya gimana? Panah atas bawah. Ini ada yang merah tuh, jalan yang di sini. Yang merah ini jalan, ini ke atasin kita spasi. Hilangkannya bintangnya ya. Kemudian dihilangkan bintang bawahnya. Nah, kita aktifkan bintang yang SSH server. Ya, sekali lagi, satu aja bintangnya diaktifkan di SSH server. Ya, nanti akan saya apa itu beri penjelasan di video selanjutnya. Apa itu SSH server dan sebagainya. Kita akan coba sampai ke Linux jaringan, ya, Debian jaringan. Kita aktifkan SSH server, gunanya adalah untuk nanti kita belajar di Linux jaringan ya, dan akan kita gunakan videonya. Oke. Nah, di SSH server sudah diaktifkan bintangnya, kemudian kita tap di keyboard, kita tap tap tap, oh, ya, tap ya, kemudian di continue. Nah, kita akan siap-siap. Nah, ini adalah grab, mana tadi ya, salah. Nah, ini dia. Ini teman-teman harus di screenshot yang di sini grab loader. Ini gambar kedua ya, teman-teman ya. Anda silakan screenshot yang ini. Ya, grab boot loader. Nih, silakan Anda screenshot. Sekali lagi nih screenshot gambar yang kedua ya. Oke. Nah, kemudian install grabnya, kemudian kita jawab yes. Ingat, kalau nggak ada grabnya, Anda nggak akan bisa masuk ke Debian. Oke. Nah, ini installation complete. Kita continue, berarti instalasinya udah beres. Oke. Sekali lagi, ya, kalau nggak ada grabnya, Linux-nya nggak jalan. Grabnya yang mana nih? Yang biru nih. Nah, ini grab, GNU grab tadi ngomongnya ya. GNU grab. Kita tunggu, teman-teman ya. Nah, ini adalah Debian login. Kita coba login root dulu, root, enter.
Passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di enter. Enter. Nah, ini adalah yang di screenshot gambar yang ketiga. Yang mana tadi ya? Nih, gambar yang ketiga. Oke. Ya. Jadi seperti ini. Oke, screenshot gambar yang ketiga. Nah, di sini Anda harus buat misalnya nama npm gitu ya, kayak tadi. Ya. Saya contohkan lagi kayak ini. Nama ini npm tugas keempat sistem operasi gambar keberapa terus gitu. Buatnya di mana? Di Paint. Ini saya buatnya di Paint. Ya guys ya. Ini dipakai Paint aja, tinggal copy paste sudah dibuat. Oke. Nah, kemudian teman-teman kita menuju ke gambar keempat ya. Gambar keempat caranya gimana? Kita ketik logout ya. Ketik logout, enter. Nah, kita sudah keluar dari Debian 6. Nah, setelah kita keluar dari Debian 6, kita ketikkan user nama yang tadi dibuat. Kalau nggak salah tadi namanya Rudy ya. Nah, nama Anda, nama panggilan Anda. Ya, boleh dibuat nama panggilan Anda. Saya di situ saya buat adalah Rudy. Rudy di enter. Kemudian passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di enter. Nah, teman-teman, ini adalah gambar yang keempat. Nih, gambar yang keempat ini belum saya buat ininya ya. Nah, belum saya buat nama. Anda buat di sini adalah nama Rudy Handoko NPM buat kayak gini ya, teman-teman ya. Oke. Contohnya gini. Saya bikin caps lock ya, nama ya. Saya adalah Rudy Handoko. Bahwa ini adalah asli buatan Anda gitu maksudnya. NPM misalnya adalah 1942 8000 nih misal aja. Anda screenshot. Ini adalah gambar yang keempat. Silahkan di screenshot. Ya, kita sudah buat 4 gambar ya teman-teman ya. Kita sudah buat 4 gambar untuk kuliah dari sistem operasi instalasi Debian 6.10 ya. Nah, tugas 4 ini, 4 gambar ini Anda kirimkan ke email saya ya. Jadi kalau nggak salah itu ada format tugasnya ya. Format tugasnya nanti Anda ikutin aja di di grup ya, grup WhatsApp yang sudah saya buat ya, teman-teman. Jadi saya rasa itu saja ya. Kita sudah buat 4 gambar ya. Ini adalah tugas keempat ya, screenshot. Pertama adalah partition disk, grab loader, login root, dan kemudian ada login user ya. Usahakan Anda download file ISO-nya lengkap ya, jangan sampai kepotong ya. Karena kalau kepotong nanti ada error di tengah jalan ya. Saya sudah pernah nyoba itu bahwa ada yang menggunakan download manager atau IDM, terus kemudian dia di-download, dilanjut lagi, misalnya besok lagi gitu, pas lagi nggak ada kuota, ya akhirnya downloadannya nggak beres ya, error ya. Jadi harus downloadnya benar-benar full ya, benar-benar full. Oke itu ya. Jadi itu saja teman-teman, saya rasa cukup ya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, kuliah sistem operasi masih di install Debian ya. Nanti ada Debian, kita masih menggunakan keluarga Linux ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.